Oke, Bapak. Bapak selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, ini baru jelas nih Pak Kamera. suaranya. Gimana, kelihatan nggak di kamera? Kok kameranya Kelihatan saya tapi mati gitu? wajah Bapak izin nggak ada masuk kamera nih Pak. Oh ya udah, coba tes dulu. Ya coba hidupin kameranya boleh Pak. Oh nggak ada ya kamera ya? Iya, coba kamera belakang di switch Pak atau kamera depannya Pak. Oh, balik. Gimana ngembalinya? Iya, pindah kamera depan aja Pak. Nah, Sorry. itu dia. Sekarang udah. Kebolak, Mbak, kebolak. Bapak maaf ya Pak, ada kendala teknis di awal Pak. Ya udah, sekarang gimana sekarang? Dengaran nggak suaranya? Sekarang aman Pak, suara aman. Wajah juga terlihat segarnya, sore ini lelah ya Pak ya. Iya. Sore ini lelah Oke, ya Pak. Bapak. Ya silakan. Bapak, sore hari ini ngobrolnya santai aja ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak, disita waktunya bentar. Ya. Ya, sore hari ini Sobat DN tadi tuh sempet udah banyak ya Pak masuk. Cuman mungkin karena kita kendala teknis tuh jadi terpaksa banget harus Suci akhirin dulu. Dan sekarang kita udah mulai lagi nih Pak. Oke. Iya. Oke, Bapak, sore hari ini sebelum kita mulai ya Pak, Bapak gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Pak nggak jadi berdua nih Pak? Berdua. Biar Oh, kepala gitu. ada. Ada. Seneng nyimak tapi di belakang ya Pak. Bapak sore hari ini seneng banget Suci bisa bergabung, join bersama Bapak walaupun melalui Instagram aja ya Pak ya. Iya. Iya, sore hari ini kita masuk Bapak di segmen yang memang kita adakan setiap harinya, ini selalu update terus diskursus dengan apa isu-isu dan juga berita yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga di ranah nasional. Sore hari ini seneng banget Suci ya, Bapak sudah bisa berjumpa dengan Bapak walaupun via live IG di acara yang memang ini antusiasnya alhamdulillahnya luar biasa Pak. Sobat DN ini selalu menanti-nanti diskursus update. Dan memang sore hari ini Bapak kita sudah tergabung bersama Bapak dan juga seluruh Sobat DN. Bapak untuk informasi aja nih Pak, nanti kalau Bapak mau sapa-sapa Sobat DN, kita manggilnya teman-teman kita nih Sobat DN Pak panggilannya. Boleh dong Pak, sapa Sobat DN kita sore hari ini Pak. Selamat sore Sobat DN. Semoga sore ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Semoga dalam keadaan sehat dan yang pasti harus semangat terus ya Pak ya. Ya, Sobat Dian, sore hari ini senang banget Suci sudah bisa bergabung melalui via Instagram yang memang ini tayangan program kita Diskursus Update, dan sore hari ini tema kita luar biasa, Apexi kenalkan UMKM Kota Bandar Lampung. Dan ini juga sudah bergabung bersama kita narasumber kita yang luar biasa lelahnya mungkin untuk menyambut acara ini dan juga luar biasa menjadi panutan kita semua. Bapak yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kita di live Instagram, ada Bapak Insinyur Tole Dailami selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Bandar Lampung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ini Sobat DN, sore hari ini bukan hanya dengan Bapak Tole, kita juga sudah bersama Bapak yang semangatnya sudah menular luar biasa. Ada Bapak Dr. Haidar Mansyah SH MPD selaku Kepala Bapeda Kota Bandar Lampung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Bapak, halo. Izin ya Pak, ini Suci panggilnya Bapak Tole dan Bapak Haidar. Seperti itu ya Pak? Atau bagaimana? Ya. Ya, aman ya Pak. Bapak, ini kan kita tahu nih Pak, kalau Sobat DN jalan di seputaran Kota Bandar Lampung nih, ini sudah banyak banget tuh Pak ya, banner-banner, player-player, bahwa ucapan selamat, kemudian juga ucapan menyambut HUT Apexi ke-22 di Kota Bandar Lampung. Ini sepertinya acara pagelaran yang luar biasa, persiapannya juga matang, dan memang ini diikuti oleh berbagai
wali kota dari berbagai daerah ya Pak. Sehingga memang persiapannya harus benar-benar full karena kita juga akan menampilkan ini loh, seperti ini loh Kota Bandar Lampung. Dan sore hari ini yang mau kita berikan titik terang dan titik tekannya adalah UMKM Kota Bandar Lampung. Di tengah acara yang memang ditunggu-tunggu mungkin, kemudian juga persiapannya sudah dari jauh-jauh hari, Suci yakin Apeksi ini juga, acara Apeksi ini akan memperkenalkan UMKM dan yang pasti juga diikuti sebanyak 41 dari 98 wali kota se-Indonesia yang akan menghadiri. Bapak izin bila ada salah nanti kita akan berbincang-bincang ya Pak ya, bagaimana acaranya, kemudian apa sih yang sudah dipersiapkan. Ini akan dilaksanakan hingga nanti tanggal 29 Mei ya Pak 2022. Pembukaan HUT Apeksi ke-22 ini Pak, hingga sore hari ini tentu sudah banyak yang Bapak lakukan. Mulai dari mungkin dari awal membuat prokja, hal-hal terkait dengan dokumen dan lain-lain. Yang tentunya hingga sore hari ini bukan lagi itu yang dipikirkan, tapi memang bagaimana langkah yang dilakukan agar kemudian besok acaranya bisa berjalan sukses, lancar hingga hari terakhir. Karena ini Suci dapat bocoran dari tim media bahwa acaranya bukan hanya berlaku 1 hari ya Pak. Ada berkelanjutan, rundown acaranya berkelanjutan. Hingga sore hari ini Pak, bagaimana persiapannya untuk pelaksanaan HUT Apeksi ke-22 di Kota Bandar Lampung Pak? Mungkin Bapak Teguh atau Bapak Hidar. Mbak Suci. Jadi persiapan kita udah hampir 100% lah, tinggal pelaksanaan lagi. Para delegasi dari seluruh kota itu sudah mulai berdatangan sejak kemarin ya. Jadi kita setiap rombongan itu kita lakukan penjemputan baik yang di bandara, kemudian kalau yang melalui darat kita langsung terima di hotel gitu. Jadi memang penyelenggaraan acara ini kita mulai dari tanggal 27 mulai besok sampai dengan hari Minggu. Jadi selama 3 hari sampai dengan tanggal 29. Iya. Jadi sampai tanggal 29 Mei. Ya, kita berharap nanti pelaksanaan ini bisa berjalan lancar lah. Mohon doa juga dari teman-teman semua dari seluruh masyarakat kota ya. Karena ini adalah hajat hajat nasional. Benar. Karena ini kita tahu ya Pak, yang datang bukan hanya dari 1 atau 2 kota, tapi memang seluruh Indonesia yang memang juga akan hadir dari perwakilan masing-masing kota. Bapak, acara ini tentu luar biasa persiapannya, dan memang juga sudah Bapak sampaikan bahwa mulai dari hingga kendaraan ya Pak, mulai dari tentu persiapan di acara nanti, hingga kendaraan, hal kecil yang mungkin tidak terpikir, tapi kendaraannya juga dipikirkan. Kalau kendaraan sendiri Pak, tentu banyak sekali tamu yang akan datang, bukan hanya wali kota. Ada beberapa tamu VIP yang tentunya juga akan diberikan pelayanan yang luar biasa. Bocoran dong Pak, untuk acara HUT Apeksi ke-22 di Kota Bandar Lampung ini, tamu-tamu yang akan datang atau siapa saja sih Pak yang nanti akan dinantikan di acara HUT Apeksi ke-22 di Kota Bandar Lampung? Baik, jadi kita ada 98 kota ya di seluruh Indonesia ini. Kita berharap bisa hadir semua. Sampai dengan hari ini sudah ada 58 wali kota, 60 ya termasuk kalau kita itu Metro dan Bandar Lampung tentunya, yang sudah confirm untuk hadir. Sedangkan yang sisanya itu diwakilkan, yang diwakilkan oleh wakil wali kota, ada yang sekda, ada yang asisten, ada yang kepala dinas lah, itu mungkin ada kebutuhan lain-lain sehingga wali kotanya tidak bisa secara langsung. Tapi kita tetap berharap bahwa ya gimana Mbak? Ini kan ada 60 ya Pak, hingga hari ini, hingga sore hari ini terkonfirmasi akan 60 wali kota yang akan hadir ke Kota Bandar Lampung. Tentu apa hal yang harus kita tunjukkan kepada daerah lain, potensi apa saja yang ada di Kota Bandar Lampung, kemudian juga tentu mungkin ada diskusi yang nantinya akan dilaksanakan. Di acara ini Pak, tentu kan banyak ya Pak, mungkin mulai dari hal-hal terkait UMKM dan lain-lain. Kalau UMKM-nya sendiri Pak, nantinya akan apa sih yang diperkenalkan? Atau akan disuguhkan apa nih para tamu-tamu wali kota kita yang sudah terkonfirmasi sampai saat ini ada 60 wali kota seluruh Indonesia yang akan mewakili datang ke Kota Bandar Lampung. Kita sebagai Kota Bandar Lampung di pemerintah ya Pak ya, khususnya mewakili masyarakat akan memberikan apa nih Pak? Nah mungkin
Pak Kepala Bapeda dulu ya yang jawab. Boleh, Bapak. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Acara yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung ini adalah acara APEKSI. APEKSI Iya. itu kan asosiasi para pemerintah kota, isinya para wali kota. Dari 98 wali kota itu, yang sudah confirm ada 60 wali kota, yang lainnya ada yang berwakil. Nah, kegiatan kita ini padat, rangkaiannya panjang. Mulai besok pagi, jam 9 kita melaksanakan Expo, pembukaan Expo UMKM dengan di Drawangsa dengan tema kebangkitan ekonomi melalui sinergi multi pihak. Nah, di dalam Expo itu sudah terdaftar 70 stand yang akan mengikuti. Ada stand dari Kota Surabaya, dari Kota Padang, dari Kota Halmahera, dari macam-macam kota, Palembang, termasuk juga stand dari Kota Bandar Lampung. Nah, stand-stand ini tentu menyajikan karya-karya dari UMKM kita, baik berupa batik, berupa tapis, berupa sulam, berupa macam-macam. Silakan masyarakat nanti hadir berbondong-bondong ke Geraha Bangsa untuk belanja berbagai macam souvenir atau kegiatan UMKM, hasil produk UMKM dari seluruh Indonesia. Siapa tahu pengen lihat tenun dari Nusa Tenggara, lihat tenun dari Surabaya, lihat dari Kota Padang misalnya. Itu ada semua. Artinya dengan adanya Expo ini, kita membuka peluang kepada pengrajin atau UMKM untuk bisa memasarkan produk-produknya. Dan ini akan menjadi multiplier effect. Kita harapkan dengan adanya transaksi di Expo, itu bisa berlanjut transaksi-transaksi sesudahnya. Jadi tidak di Expo itu saja, nanti mereka minta nomor WA atau segala macam, sehingga nanti pemasarannya bisa akan berlanjut setelah Expo. Itu harapan kita. Kemudian yang kedua, rangkaian acara kita adalah seminar nasional. Seminar nasionalnya ini juga mengambil tema kebangkitan ekonomi melalui kolaborasi multi pihak. Ada pembicara-pembicara dari deputi dari Kementerian Koperasi UMKM, deputi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, kemudian juga dari deputi BUMN. Jadi ada 4 kementerian besok yang jadi narasumber. Kemudian pada sesi kedua seminar itu akan berbicara wali kota yang sudah melaksanakan best practice di dalam pembinaan UMKM-nya. Ada wali kota Solo dari Sumatera Barat, ada wali kota Malang, kemudian juga dari Tokopedia, kemudian juga dari pelaku-pelaku UMKM. Jadi sesi kedua kita akan sharing, berbagi pengalaman bagaimana membina UMKM dan bagaimana memfasilitasi UMKM ini supaya dia bisa berjualan pada platform seperti Tokopedia, seperti Shopee, seperti Bukalapak. Nah, itu kita akan fasilitasi sehingga mereka bisa berjualan secara online. Kemudian malamnya itu adalah acara puncak yang akan hadir menteri, besok itu Menteri Pan RB itu akan datang langsung, besok akan membuka acara Expo kita. Nah, malam puncaknya itu adalah malam kesenian, malam perayaan hari ulang tahun APEKSI yang ke-22 dengan acara-acara seremonial. Nanti ada video ucapan selamat dari Bapak Presiden, kemudian dari Menteri Dalam Negeri, kemudian dari Menteri Pariwisata, dan beberapa menteri memberikan testimoni untuk APEKSI. Kemudian hari Sabtu pagi kita melakukan sepeda goes goes santai. Semua para wali kota itu akan bersepeda mulai dari halaman kantor wali kota, kemudian turun ke Al-Furqon, naik ke Tugu Adipura, kemudian belok Jalan Sudirman, nanti sampai ke UMKM Bung Karno. Nanti sepedanya ditaruh di sana, nanti jalan kaki di sepanjang UMKM Taman Bung Karno, finish nanti di rumah dinas wali kota. Nah, setelah acara sepeda nanti baru ada kunjungan ke UMKM kita. Kita akan bawa ke sentra traffic yang ada di Jalan Gang PU, kemudian kita bawa juga ke Galeri Rahayu Galeri, Gabovira, kemudian ke tempat wisata Mas, kemudian Lembah Hijau. Jadi itu akan kita bawa tamu-tamu kita itu ke tempat-tempat wisata maupun tempat UMKM. Nah, kita berharap multiplier efek dari datangnya para wali kota dan rombongan ini akan membawa dampak terhadap hotel-hotel kita jadi penuh,
kuliner kita Iya. penuh, oleh-oleh Iya. kita laku, kemudian masyarakat kita jualannya laku. Nah, itu yang kita harapkan. Karena satu wali kota itu membawa rombongan, ada yang 50, ada yang Iya. 80 orang, ada yang 100 orang. Ya contoh aja Kota Palembang datang dengan 60 orang lebih yang Wah. hadir di sini. Juga Bekasi karena dekat, semua kepala dinasnya disuruh datang ke sini untuk kita sama-sama. Nah, itulah rangkaian kegiatan APECSI ini. Kita berharap ini terlaksana dengan baik, lancar, dan memohon doa juga dan dukungan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Ayo rame-rame kita semarakkan acara ulang tahun APECSI dengan mendatangi expo kita. Insya Allah harga murah, barang bagus, dan kita bisa puas kerja di Geraha Wangsa. Demikian, Mbak. Luar biasa ya Pak, ini luar biasa sekali Bapak, Kepala Bapeda kita sudah memberikan informasi yang cukup lugas, tegas, dan ini secara rasa padat, dan tentu banyak lagi timbul pertanyaan dari Sobat DN, dari sekian banyak pertanyaan. Kita tahu Pak bahwa tema yang diangkat untuk anniversary APECSI ke-22 ini kebangkitan ekonomi melalui kolaborasi multi pihak yang tadinya juga diharapkan berakhir bahwa akan ada kerjasama, bukan hanya kerjasama pada saat ini, tapi juga bekerja sama secara berkelanjutan. Dan ini juga akan meningkatkan ya, akan menunjukkan bahwa kita punya banyak khas dari Kota Bandar Lampung, khususnya seperti kain tapis dan lain sebagainya. Ini harapannya nanti akan meningkatkan perekonomian khususnya di Kota Bandar Lampung. Tentu Pak, dari sekian banyak acara yang sudah Bapak sebutkan, tentu persiapannya luar biasa. Karena ini sebenarnya padat sekali acaranya ya Pak. Dari pagi penjemputan hingga nanti juga akan dibawa ke Geraha Wangsa dan lain sebagainya. Ada beberapa hal Pak yang menjadi pertanyaan dasar kita nih Sobat DN. Karena ini kan kita tahu Pak, masyarakat awam kan biasanya dibilang kita apatis juga tidak, karena kita pasti suci yakin. Karena banyak sekali playernya, bannernya di mana-mana, pasti kita akan tahu tuh Pak, ini akan ada acara HUT APECSI. Tapi Pak, sebagai masyarakat awam juga mungkin akan bertanya, Sobat DN nih bertanya-tanya, apakah ini acara yang sudah banyak sekali rangkaian acaranya, mulai dari seminar yang mendatangkan narasumber luar biasa, dari Blibli, Tokopedia, Shopee, kemudian juga narasumber yang hebat-hebat akan didatangkan untuk memberikan materi di seminar, kemudian ada acara expo, kemudian ada pendampingan sepeda santai goes yang Bapak sebutkan, destinasi wisata juga akan diperkenalkan, workshop nasional juga akan ditampilkan. Masyarakat umum Pak, bisa nggak sih Pak ikut acara ini? Karena kan kalau kita yang awam nih Pak, mendengar acara seminar, expo, kemudian juga acara-acara yang sepertinya hanya dikhususkan untuk pemerintah saja. Kadang kita takut nih Pak, boleh nggak sih? Dan kita bertanya-tanya juga Pak, masyarakat sebenarnya ingin turut serta, apakah bisa Pak? Atau ada acara khusus nantinya yang akan diberikan dan disuguhkan bersama-sama kita rayakan buat APECSI ini bersama masyarakat Pak. Baik Mbak, partisipasi masyarakat sangat kita harapkan dan kita libatkan. Pelibatan masyarakat yang pertama adalah pada saat expo. Expo ini banyak juga UMKM kita yang mengisi di sana. Kemudian di hotel-hotel tempat tamu-tamu kita menginap, itu juga ada pameran-pameran oleh masyarakat UMKM kita. Di Novotel ini ada di Swisbel, di Emertia, mereka buka stand. Kemudian di Tugu Bung Karno, di Taman UMKM Bung Karno, itu kan kita menyiapkan sepanjang jalan itu, diberi kesempatan semua masyarakat kita berpartisipasi di sana untuk melakukan, termasuk juga goes. Bagi teman-teman pencinta goes, boleh bergabung pada hari Sabtu jam 6 kita start dari kantor wali kota menuju UMKM, kita goes sama-sama para wali kota. Jadi ini merupakan membahagiakan masyarakat Bandar Lampung. Intinya adalah efek dari penyelenggaraan HUT APECSI ini dirasakan oleh masyarakat Bandar Lampung. Paling tidak usaha mereka bisa ada transaksi di situ. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau pelibatan masyarakat untuk ikut acara di hotel segala macam itu kan terbatas. Kami juga belum tahu persis apakah nanti acara live disiarkan melalui Facebook atau melalui YouTube. Nanti akan kami coba tanyakan dengan tim IT supaya bisa melihat juga kalau memang live di YouTube. Tapi yang jelas pelaksanaan APECSI ini sebesar-besarnya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian penghargaan kita kepada semua wali kota yang hadir
kita siapkan mobil yang sama, kemudian plat mobil polisinya itu sama dengan di tempatnya. Misalnya mobil wali kota Bandung D1A, mobil wali kota Bogor F1A, mobil wali kota Padang BA1A, mobil wali kota Palembang 98 kota itu kita siapkan 98 mobil juga, kecuali Bandar Lampung dan Metro ya, karena tuan rumah nggak perlu kita siapkan, kita udah siapkan mobil. Demikian juga dengan LO-nya, pendamping, kemudian dengan drivernya, sehingga delegasi-delegasi kota yang datang bisa menikmati keramah tamahan, nemuin nyimahnya masyarakat kota Bandar Lampung. Ya. Wah, ini sepertinya ya Pak, luar biasa, bukan hanya memberikan yang terbaik untuk para tamu, tapi juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Bahwa UMKM dibuka seluas-luasnya dan ini juga diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Pak, kalau sudah dijelaskan tadi ya Pak, kita juga sudah tahu nih ternyata nih untuk Sobat DN yang mau ikut bergabung bisa nanti di hari Sabtu langsung saja datang dan ikut goes bareng bersama Wali Kota. Dan besoknya juga ini nantinya akan dipersiapkan tim IT ya Pak ya, kalau memang bisa dan ini diperkenankan akan dilakukan live juga melalui Facebook dan YouTube dan sebagainya. Jadi ini intinya Pak, bahwa masyarakat ternyata ini acara bukan hanya untuk pemerintah saja ya Pak, ini juga dibuka umum dan diperuntukkan untuk masyarakat, yang diutamakan adalah UMKM dan peningkatan ekonomi. Pak, ada satu lagi nih Pak, teman-teman media juga bertanya-tanya, apakah benar Pak nanti ada Bapak Menteri yang datang dan akan melakukan peresmian atau pengukuhan, peletakan batu pertama di gedung mana sih Pak? Itu hanya isu atau beneran akan ada acara itu juga nanti di HUT Apeksi kita Pak? Betul Mbak, jadi besok pagi itu rencananya Menteri Menpan RB itu akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan terpadu, mall pelayanan terpadu. Kita di mall pelayanan publik yang ada di kantor Bandar Lampung. Kita itu rencananya akan bangun 10 lantai, jadi itu untuk mall pelayanan lah. Jadi semua bentuk jenis pelayanan itu nanti akan pada di gedung itu. Kemudian menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Haidar tadi, bahwa pelibatan itu kan kita berharap dalam jangka pendeknya ya Mbak ya, dampak impact dari pelaksanaan kegiatan ini terhadap masyarakat. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak, keterlibatan masyarakat apa? Jaga kebersihan, ramah terhadap tamu-tamu, kita tunjukkan itu udah perlibatan masyarakat juga gitu. Iya, karena kita kan menunjukkan kepada tamu-tamu itu gimana budaya kita di kota, kebersihan kita, keindahan kota. Karena jangka panjangnya kita berharap, bila ini berhasil, ini kan nanti mereka kan kembali ke daerah masing-masing. Tentunya akan menjadi ajang promosi dari Kota Bandar Lampung. Kemudian harapan kita, kalau kita sukses melaksanakan kegiatan ini kan event nasional Mbak ya, kita berharap nanti akan banyak event nasional, rapat segala macam itu akan diarahkan ke Bandar Lampung, karena secara fasilitas kita sudah sangat siap dan memungkinkan. Hotel kita udah bagus, jalan untuk transportasi, dengan adanya jalan tol kita udah sangat lancar gitu, jadi nggak ada hambatan. Itu jangka panjangnya sebenarnya kita arahnya sehingga. Nah, kalau kita tahu Bali itu untuk membangun image jadi kota pariwisata itu tidak dalam waktu sekejap. Tapi sekarang seluruh masyarakat di Bali itu anunya udah pariwisata, mindset pikirnya. Itu yang kita harus mulai tanamkan. Karena Bandar Lampung ini kan kota perdagangan dan jasa, jadi itu yang kita handalkan untuk peningkatan perekonomian kita. Kira-kira itu tambahannya, Pak. Baik, jadi ini juga sudah dipertegas kembali ya Pak, bahwa ini nantinya berharap. Saya tambahin sedikit, tadi kan pertanyaan tentang event dari Apeksi ini. Kita juga akan menyelenggarakan workshop nasional tentang kemasan ramah lingkungan. Jadi pada hari Sabtu, berbarengan kita sepeda sama kunjungan, juga akan ada pertemuan Kepala Dinas Perindustrian Kota-Kota se-Indonesia
itu akan melaksanakan workshop bagaimana kita bisa membuat kemasan yang ramah lingkungan. Yang bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang. Kalau selama ini kemasan kita itu memang murni plastik yang susah untuk didaur ulang, maka pada hari Sabtu itu juga akan dilaksanakan workshop nasional itu. Nah, workshop nasional itu nanti akan diisi pembicaranya Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Wali Kota Banjarmasin, ada Indonesia Packaging Federation, ada Tetra Pak Indonesia, kemudian dari ITB, kemudian juga dari Center for Southeast Asian Studies. Kemudian berbagi pengalaman bagaimana membuat kemasan yang ramah lingkungan. Jadi momen Apexi ini juga akan ada workshop untuk membuat kemasan produk UMKM itu yang ramah lingkungan. Itu juga dilaksanakan karena amanat dari PBB, mulai dari sekarang kita sudah harus mencoba untuk membuat semua kemasan itu ramah lingkungan. Itu tambahannya, Mbak. Kasih. Bapak, ini luar biasa ya Pak. Ternyata ini acara juga sudah matang, besok sudah pelaksanaan, persiapan sudah 99%, bahkan hampir 100%, hanya menunggu gong waktunya saja dilaksanakan. Pak, sudah banyak sekali yang Bapak kasih informasi, dari mulai persiapan, kemudian juga hingga mobil yang nantinya juga akan diberikan plat-plat sesuai dengan daerah masing-masing. Jumlah wali kota seluruh Indonesia yang nantinya akan datang yang sudah terkonfirmasi hingga sore hari ini. Pelaksanaannya, expo-nya, ada goes-nya juga, ada UMKM-nya juga. Dan ini satu titik yang paling ditekankan adalah bisa meningkatkan pendapatan daerah, kemudian bisa memperkenalkan bahwa inilah Kota Bandar Lampung dengan keramah tamahannya, dengan budayanya, dan dengan beragam khas, mulai dari kulinernya tadi Bapak sampaikan dan lain sebagainya. Harapannya bisa berkelanjutan. Hubungan bukan hanya hubungan jangka pendek saja, tapi hingga jangka panjang, dan bisa melibatkan seluruh masyarakat, membuka jaringan terkoneksi bukan hanya dengan sesama masyarakat di Kota Bandar Lampung. Pak, bukan terakhir sih ya Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita nanti closing dan bertanya dan membuka pertanyaan ya Pak. Untuk Sobat DN yang mau bertanya, boleh nih seputar acara HUT Apexi ke-22 di Kota Bandar Lampung, bisa komen di kolom komentar kita. Nah ini Pak, pertanyaan titipan ya dari teman-teman yang sudah bergabung nih. Ada yang bertanya Pak, apa sih Pak sebenarnya sektor yang paling utama yang akan ditampilkan esok hari? Apakah akan memperkenalkan pariwisatanya atau lebih ke UMKM? Gimana tuh Pak? Apa nih Pak yang besok bakalan ditampilkan secara khusus? Lebih menitik beratkan UMKM atau pariwisata Pak? Ya, baik. Secara umum yang kita sasar adalah pariwisata. Kenapa? Karena Bandar Lampung ini merupakan hub-nya pariwisata Lampung. Tujuan pariwisata adalah Pesawaran, kemudian Lampung Timur, kemudian Lampung Barat. Karena orang kalau mau ke Lampung itu kalau nggak ke Gigi, kalau nggak Pulau Tegal Mas, kalau nggak ke Pulau Pahawang, kalau nggak ke Gajah, itu kan semuanya nggak ada di Kota Bandar Lampung. Tapi Bandar Lampung ini adalah hub untuk mendistribusikan pergerakan orang-orang menuju destinasi wisata. Nah, karena kita ini adalah Kota Bandar Lampung, maka kita siapkan hotel, kita siapkan restoran, kita siapkan souvenir. Karena prinsip orang mau wisata itu ada 3. What we look, what we do, what we buy. Apa yang mau kita lihat nih di tempat pariwisata? Apa yang mau kita kerjakan di tempat pariwisata? Mau berenang, mau nyelam, mau olahraga dan sebagainya, dan apa yang kita beli. Nah, what we look itu biarlah di kabupaten lain, what we do-nya bisa di sini dan di kabupaten lain, tapi what we buy-nya belanjalah sebanyak-banyaknya di Bandar Lampung. Oleh sebab itu, UMKM kita itu adalah bagian dari kemasan pariwisata. Sehingga besok juga kita bawa ke Puncak Mas, kita bawa ke Lembah Hijau, karena itu destinasi kita, destinasi pariwisata buatan. Tapi sudah terkonfirmasi juga banyak para wali kota dan delegasi mau ke Pulau Tegal Mas, mau ke Pulau Pahawang, ada juga yang mau ke Giyu. Itu sudah acara mereka masing-masing. Ya, Pak. Kembali ke pertanyaan apa yang mau ditonjolkan? Ya karena kita Bandar Lampung adalah hub pariwisata, maka yang kita tonjolkan adalah akomodasi, kemudian souvenir, oleh-oleh, kemudian makan, kuliner yang harus kita tonjolkan untuk Bandar Lampung.
Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih ya Pak. Ini ternyata Sobat DN listnya sudah dipersiapkan dan juga ada beberapa tempat yang sudah menjadi requestan ternyata dari Wali Kota perwakilan seluruh Indonesia. Pak, senang banget ya Pak ya sore hari ini dan sudah terjawab nih Sobat DN yang bertanya-tanya ini sebenarnya acara apa sih? Apakah hanya untuk pemerintah saja atau boleh di masyarakat juga ikut bergabung? Ternyata sudah terjawab secara lugas. Kita Sobat DN harus ikut berpartisipasi juga, harus ramah, kemudian juga ikut serta nantinya juga di acara puncak ada goes bersama dengan seluruh wali kota yang sudah hadir. Dan ini juga Sobat DN senang banget juga pertanyaannya tadi sudah cukup mewakili ya, bahwa UMKM ini yang diutamakan, pariwisata juga harapannya dari perjalanan pariwisata bersama wali kota ini akan meningkatkan UMKM. Dan terakhir Pak, harapan untuk masyarakat mungkin akan adanya acara HUT Apeksi ini, apakah harapan Bapak selaku perwakilan dari pemerintah? Dan yang kedua Pak, setelah harapannya terwujud nih, inginnya kita masyarakat itu seperti apa sih antusiasnya menyambut HUT Apeksi ini, dan apakah yang target utama terkait dengan pendapatan daerah? Mungkin itu Pak. Baik, saya coba jawab Pak ya. Jadi harapan kita ini kan sesuai dengan tema besarnya adalah kebangkitan ekonomi melalui kolaborasi multi pihak. Tentunya ya itu juga termasuk adalah masyarakat kita. Karena apapun juga mungkinlah segala sesuatu itu bisa hanya pemerintah. Tentunya kita sangat mohon dukungan, partisipasi masyarakat dalam bentuk apapun juga. Senyum dengan tamu, kalau misalnya ada plat-plat luar itu udah bagian dari partisipasi juga, ramah. Kemudian memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh rekan-rekan dari luar kota. Walaupun mereka itu setiap delegasi juga sudah kita persiapkan buku saku gitu, Jadi sentra-sentra kuliner, hotel, tempat-tempat wisata kita udah bekali juga itu. Jadi supaya mereka bisa lebih nyaman lah dan selama berada di Bandar Lampung. Kemudian harapan kita partisipasi masyarakat ini akan terus berkembang gitu, sehingga kita kan Bandar Lampung ini kalau kita mau bersaing dengan katakanlah dengan tawaran gitu, dengan wisata kita kalah lah pasti kalah. Tetapi kita menang di sisi akomodasi. Kita hotel kita udah lebih bagus, tempat ini. Nah, jadi kita ambil sisi yang dimana kita lebih unggul gitu. Kalau kita mau berarti sisi lokasi, view segala macam ya kita kalah jauh dengan tawaran. Tapi ada yang bisa kita ambil gitu, kita manfaatkan. Karena ya biarkan mereka melihat pemandangannya di mana, tapi nginepnya di kita, belanjanya di kita. Kira-kira begitu. Dan itu sangat butuh. Karena pengalaman, kalau kita lihat pengalaman, kita kalau sering nonton vlog-vlog ini ya, terutama wisatawan baik terutama dari luar negeri, dari mancanegara. Satu kelebihan yang menjadi ketertarikan untuk wisata itu selain pemandangan orangnya. Iya benar. Itu yang bila sudah nyaman ya Pak. Ya, keramahan masyarakat. Ya. Insya Allah akan betah dan balik lagi untuk berkunjung ke daerah tersebut ya Pak. Bapak, ya itu harapannya ya Pak. Semoga juga ini menjadi kesan baik dan juga kesan ramah yang diutamakan, dan harapannya akan balik lagi dan akan menikmati bukan hanya pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung, akomodasi hotel dan lain-lain, tapi juga bisa mengeksplor khususnya Provinsi Lampung. Pak, ini bicara eksplor ya Pak ya, bicara kita tahu ada Saibumi Wajuhai juga yang selalu kita agung-agungkan ya Pak. Ini ada yang bertanya nih Pak di kolom komentar. Ada karnaval budaya nggak sih Pak? Seru juga loh Pak kalau ada karnaval budayanya. Gimana tuh Pak? Oh, kalau untuk acara besok itu kan waktunya sangat singkat, cuman 2 hari sebenarnya efektifnya. Dan jadwalnya sudah sangat padat sehingga kita tidak ada karnaval. Tetapi di dalam acara malam ramah tamah itu kita ada musik kita tampilkan musik cetik ya. Cetik Lampung, kemudian ada fashion kita pakaian kayak sulam usus segala macam. Tapis dan lain-lainnya Pak. Gitu, ya. Kalau untuk kayaknya nggak ada waktu gitu Pak, waktunya terlalu sempit.
Baik, ini yang bertanya Toraja Marampa. Jadi ya Kakak Toraja sebenarnya eh, pertunjukan budayanya sudah diwakilkan dari akustik musik. Ini juga gitar-gitar gitar-gitar klasik Lampung mungkin nanti juga akan diperkenalkan di acara dan juga ada sulam khusus dan lain-lainnya. Kerajinan yang tentunya juga menimbulkan dan menunjukkan bahwa ini loh budaya Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung ternyata budaya tidak tergerus begitu ya Pak. Kota Bandar Lampung juga tetap menonjolkan budaya khas dan juga kita punya berbagai macam sarana dan prasarana fasilitas yang cukup memadai untuk kemudian membuat nyaman para wisatawan. Senang sekali ya Bapak yang sudah ikut bergabung dan ini juga teman-teman Sobat Dian sudah bertanya, terima kasih banyak. Sudah ramai sekali yang ikut bergabung nih, mantap Bandar Lampung jadi tuan rumah HUT Apexi. Kemudian juga ada yang bergabung dan mengucapkan selamat sore untuk bapak-bapak. Udo, keren juga. Nah, Udo siapa nih Pak? Udo tuh. Ini udah rame nih Pak yang ikut bergabung. Bapak Tole keren. Oke, sudah rame yang ikut bergabung. Bapak terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Senang banget bisa bergabung bersama. Sama-sama Mbak. Sehat selalu ya Bapak ya. Thank you. Kuci mewakili tim Diskus. Selamat sore dan terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.